Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai gizi seimbang pada ibu hamil, di mana manfaatnya gizi seimbang untuk ibu hamil itu, yaitu salah satu memenuhi kebutuhan zat gizi ibu hamil, ibu dan janin, kemudian mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan juga aman. Kemudian membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesan ibu nanti. Dan juga mengatasi permasalahan selama kehamilan dan ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui dan setelah melahirkan bayi nanti. Adapun cara-cara menerapkan yaitu dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Dan juga mengkonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan, setiap kali makan akan lebih baik. Kemudian makanan-makanan yang dapat dikonsumsi yaitu satu makanan pokok yang sebagai sumber karbohidrat, yaitu terdapat padi-padian atau sereal seperti beras, jagung, dan gandum. Kemudian sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, talas, dan serta hasil olahan seperti tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermut, dan bihun. Kemudian ibu juga dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan sumber protein, yaitu sumber protein hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju, serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Kemudian yang ketiga yaitu sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah-buahan. Sayuran diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat. Serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, kecipir, dan buah-buahan yang diutamakan yaitu berwarna kuning jingga, kayak serat dan yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, nangka, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Baik untuk zat gizi yang diperlukan selama hamil, yaitu pada trimester 1, yaitu ada asam di mana asam folat berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak, dan bahan makanannya yaitu sayuran berdaun hijau, tempe, serta sereal atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Kemudian asam lemak dan asam lemak tak jenuh, yaitu fungsinya untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan juga otak. Yaitu makanannya contohnya seperti ikan laut, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Kemudian vitamin B12, yaitu berguna untuk perkembangan sel janin, di mana bahan makanannya yaitu hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahan kacang-kacang kedelai, misalnya tempe, tahu, telur, daging ayam, keju, dan susu. Kemudian vitamin D, yaitu membantu menyerap kalsium dan mineral, yaitu zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Contohnya ikan salmon dan susu. Kemudian apabila ibu sudah memasuki trimester kedua, yaitu gizi yang diperlukan yaitu ada vitamin A, berguna untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, sistem saraf. Bahan makanannya yaitu bisa daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Kemudian kalsium, yaitu berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu. Kemudian bahan makanannya ada yogurt,
bayam, jeruk, dan roti atau gandum. Kemudian zat yang diperlukan selanjutnya itu zat besi, berfungsi untuk membentuk sel darah merah dan juga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bahan makanannya kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Kemudian apabila ibu sudah memasuki trimester ketiga, zat yang diperlukan yaitu vitamin B6, berfungsi untuk membantu proses sistem saraf, di mana bahan makanannya yaitu kacang-kacangan, hati, gandum. Kemudian serat, yaitu berfungsi untuk memperlancar buang air besar dan juga mengatasi sembelit. Bahan makanannya sayuran dan buah-buahan. Kemudian vitamin C, yaitu membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Bahan makanannya yaitu kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, tomat. Kemudian seng, yaitu berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Bahan makanannya kacang-kacangan, hati sapi, telur, daging sapi. Kemudian yodium, yaitu berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Bahan makanannya garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Kemudian ada bahan-bahan makanan yang dapat dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Kemudian yang kedua, menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Kemudian yang ketiga, membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang keempat, yaitu membatasi makanan yang mengandung energi tinggi, seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik, dan cake. Kemudian yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka matang atau nangka mentah. Kemudian kol, ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Kemudian yang keenam yaitu membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil dan juga meningkatkan berlebihan dan bayi lahir besar. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu hamil sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.